Di SMP Muhammadiyah Rapang, kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya sekedar akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan murid dalam menghadapi situasi kehidupan nyata. Sebagai sekolah berasrama yang rawan bencana, kami menyiapkan murid untuk menjadi pelajar Pancasila yang peduli lingkungan, siap menghadapi bencana, dan siap menjaga kehidupan bersama. Dan inilah kisah inspiratif saya dengan judul Passalama, pelajar Pancasila dalam mitigasi bencana untuk menyelamatkan bumi dan menjaga kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurinda Sari, guru dari SMP Muhammadiyah Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Sebagai sekolah yang memiliki asrama, SMP Muhammadiyah Rapang memiliki keunikan dari segi dinamika kesehariannya. Para murid melakukan berbagai aktivitas, mulai dari belajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kegiatan di asrama, yang semuanya berlangsung dalam satu kawasan. Hal ini membuat mereka berada dalam lingkungan yang sama selama 24 jam, sehingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi prioritas penting. Tantangan yang kami hadapi pun beragam. Bangunan asrama yang lama dan rentan, kurangnya pengetahuan tentang instalasi listrik dan keamanan bangunan, tingkat kesiapan dalam pertolongan pertama yang terbatas. Kenyataan tersebut menyadarkan kami bahwa saat ini memerlukan perubahan besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, SMP Muhammadiyah Rapang dalam implementasi kurikulum Merdeka melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator untuk merancang dimensi serta alokasi waktu proyek, kemudian mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Inspirasi proyek ini berasal dari sebuah fakta memprihatinkan tentang kondisi lingkungan sekolah. Pada saat hujan deras, ruang kelas kebanjiran. Atap yang bocor mengakibatkan ruangan asrama ikut kebanjiran. Suatu ketika, angin kencang datang, atap dan plafon jatuh yang hampir membahayakan murid. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan edukasi dan perubahan. Sebagai permulaan, kita awali pada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dalam proyek dunia nyata dapat menyentuh keseharian murid, tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila, serta dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan mereka sendiri maupun orang di sekitarnya. Aktualisasi pelaksanaan proyek dimulai dengan pengenalan. Murid diarahkan untuk mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Guru memberikan pengantar tentang pentingnya mitigasi bencana dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Penjelasan ini juga mencakup nilai-nilai Pancasila yang melandasi aksi-aksi mitigasi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkelanjutan. Pada kegiatan ini, kami berkolaborasi dengan mitra sekolah yakni BPBD, Damkar, dan Apoteker Tanggap Bencana. Kegiatan berikutnya, murid menggali permasalahan di lingkungan sekitar. Murid diajak memahami kondisi khusus yang ada di lingkungan sekolah dan asrama,
serta kaitannya dengan mitigasi bencana. Misalnya, lokasi rawan banjir atau struktur bangunan yang rentan. Murid mengevaluasi kondisi bangunan, instalasi listrik, dan sistem drainase yang ada di sekolah. Mereka dapat mencatat potensi risiko dan melakukan penilaian sederhana terhadap kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana. Murid mempelajari jalur evakuasi di sekolah dan lokasi titik kumpul aman. Hal ini membantu siswa memahami konteks kebutuhan evakuasi secara efektif. Setelah mereka menggali permasalahan dan mengevaluasi kondisi sekitar sekolah, menerapkan ide terhadap permasalahan, murid melakukan tindakan nyata yang berfokus pada implementasi langkah-langkah mitigasi dan penerapan gaya hidup berkelanjutan. Pelaksanaan pelatihan tentang cara melakukan pertolongan pertama, penggunaan alat pemadam api ringan, serta latihan respon cepat dalam situasi darurat. Simulasi bencana seperti simulasi evakuasi gempa bumi, di mana siswa belajar cara merespon situasi darurat secara efektif dan berkoordinasi dengan baik. Pada simulasi gempa bumi, diperkenalkan pula alat tradisional yang sering digunakan masyarakat Bugis untuk mengingatkan tanda bahaya, yakni gandong atau kantongan. Melalui aksi berkelanjutan seperti mengurangi penggunaan plastik atau menanam pohon di lingkungan sekolah untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga kelestarian alam. Kampanye kesadaran kebencanaan, yakni membuat poster atau materi kampanye yang menyuarakan pentingnya kesiapsiagaan bencana dalam berbagai informasi tentang langkah-langkah mitigasi di lingkungan sekolah. Bersama guru, murid melakukan refleksi, mengevaluasi keberhasilan proyek berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka mendiskusikan rencana tindak lanjut untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan kesiapsiagaan di lingkungan sekitar mereka. Proyek ini bukan hanya tentang mitigasi bencana untuk menyelamatkan bumi dan menjaga kehidupan mereka, tetapi juga tentang merajut ikatan antara murid dan pendidik untuk mewujudkan karya nyata. Selama melaksanakan berbagai aktivitas, dimensi belajar Pancasila pada elemen akhlak kepada alam, bergotong royong, dan bernalar kritis sudah dapat tercapai. Bersama kami belajar pentingnya berinovasi untuk gaya hidup berkelanjutan, menjadikan masalah lingkungan sebagai peluang untuk bertumbuh dan belajar bersama. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dalam Passalama, Pelajar Pancasila dalam mitigasi bencana untuk menyelamatkan bumi dan menjaga kehidupan. Semoga menginspirasi untuk berkolaborasi dan menjaga lingkungan. Mitigasi bencana di sekolah sangat penting untuk melindungi generasi muda kita dari ancaman yang tidak terduga. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga akan menyelamatkan orang lain maupun di situasi darurat. Ini bukanlah hanya tentang menyelamatkan nyawa, tapi juga untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sejak dini. Pengalaman pertama bisa dipelajari oleh siapa saja dengan pelatihan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan agar bisa menjadi penolong pertama, khususnya di lingkungan sekolah untuk menjadi bagian upaya penyelamatan mandiri. Sekolahku aman, lingkungannya sehat, menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Semenjak mendapatkan pelajaran tersebut, saya telah mengetahui hal apa yang harus dilakukan pertama. Saya pun dapat menyebarluaskan pelajaran-pelajaran tersebut terhadap keluarga saya dan kerabat-kerabat saya. Terima kasih. Jadi bukan karena petugas pemadam kebakaran, tapi karena sering latihan. Dengan demikian, pendidikan kebencanaan menjadi bagian penting dari pembentukan karakter dan kesiapan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di masa depan.